Goblok. Kalau belum, kalau Parisa mau didengarkan, ini saya jawab untuk sebagai penyempurna dari jawabannya. Adapun sebelumnya mereka itu condongnya buka usaha sendiri seperti make up, pengantin make up, wisudawan dan lain-lain. Untuk yang khusus dari program pemerintah ini memang belum ada karena baru pertama kali ini diberikan bantuan program dari pemerintah pusat. Nanti mungkin ke depannya saya akan membimbing adik-adik yang tahun sekarang untuk menentukan pilihannya. Contohnya mereka mau usaha kemana, apakah di dunia kerja ataupun usaha sendiri. Tapi di sini juga kami mengarahkannya bervariasi. Ada yang mau ditempatkan di tempat kerja sesuai dengan kemitraan kami, salon-salon dan wedding organisasi. Kalau misalkan ada yang mau bikin usaha, kami dukung juga dengan keahliannya seperti itu. Oke, udah cukup, makasih. Saya ingin bertanya, saya ingin bertanya ke kelompok 9. Oke. Tadi itu kelompok 9 mempresentasikan hasil dari identifikasi upaya peningkatan keterampilan dan kesiapan berwirausaha peserta pelatihan otomotif di UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Tasikmalaya ya. Nah, adapun yang ingin saya tanyakan gitu kepada kelompok 9, bagaimana strategi UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Tasikmalaya dalam mengintegrasikan kurikulum pelatihan otomotif dengan perkembangan teknologi terbaru di industri otomotif, dan sejauh mana hal ini mempengaruhi kesiapan peserta dalam berwirausaha. Apakah sudah jelas? Do, ulang do pertanyaannya. Baik. Ya, dalam mengintegrasikan kurikulum pelatihan otomotif dengan perkembangan teknologi terbaru di industri otomotif ataupun kurikulum terbaru gitu lah. Dan sejauh mana hal ini mempengaruhi kesiapan peserta dalam berwirausaha. Ini sebentar ya.
Jadi katanya tuh untuk program kurikulum UPTD BLK mengajukan ke Balai Besar. Adapun juga untuk soft skills, jadi adapun juga untuk soft skillnya ada materi khusus yang dikasih dari Badan Kepegawaian atau BKPDSM. Segitu. Mungkin dari rekan saya ada yang mau menambahkan. Ada juga. Ya, terima kasih. Bentar, Parisa mau nambahin. Untuk seperti sendirinya itu maksimal pelatihan selama 3 bulan, 30% teori dan 70% praktek. Di sini juga mereka mengadakan uji kompetensi di akhir, ada asesor yang menguji mereka untuk menandakan bahwa mereka bisa dikatakan berkompeten atau tidak. Terima kasih. Siap, cukup. Terima kasih kelompok 9 sudah menjawab. Ada, aku mau ke kelompok 5. Bentar. Bentar. Bagaimana pandangan masyarakat tentang keberadaan dan manfaat pelatihan di LKP Dadaha Informatik itu? Jelas gak kelompok 5? Diulang lagi. Bagaimana pandangan masyarakat tentang keberadaan dan manfaat pelatihan di LKP Dadaha Informatik itu? Iya. Oke, baik. Sebelumnya suara saya terdengar tidak? Terdengar. Aman ya? Mungkin izin menjawab juga terkait pandangan masyarakat sekitar terkait adanya pelatihan di LKP Dadah ini. Nah, berdasarkan hasil dari wawancara kemarin, mereka menyambut baik adanya LKP di Dadah ini, apalagi kan mereka mengatakan kalau misalkan sekarang tuh memang segala sesuatu tuh harus dikaitkan dengan emang desain gitu, apalagi kewirausahaan. Kan desain itu salah satu opsi untuk ngebuat menarik sebuah usaha gitu. Terus juga itu juga sangat berdampak positif gitu, karena masyarakat bisa mengikuti pelatihan desain dan lokasinya dekat, karena kan sekitar Dadaha dan juga itu kan bisa dibilang hampir di tengah-tengah kota. Jadi
gampang untuk terjangkau oleh masyarakat sekitar. Mungkin jika ada yang tambahkan dari kelompok 5, mangga. Dari saya segitu. Terima kasih. Cukup hanya. Saya eh, Oke, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafitri Syahar dengan NPM 2321031113. Izin bertanya kepada kelompok 4. Tadi kan sudah disebutkan bahwa program pelatihan menjahit di LPK Kuantum ini telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Nah, pertanyaannya itu adalah apa sih upaya yang dilakukan LPK Kuantum ini sehingga bisa dikatakan bahwa program pelatihan itu sudah berhasil dan apakah ada bukti nyata dari masyarakat atau warga belajar dari LPK Kuantum ini dalam membangun usaha mandiri setelah mendapatkan keterampilan menjahit tersebut? Apakah jelas kelompok 4? Data atau mungkin harus diulang lagi? Oke, baik. Jadi tadi kan disebutkan bahwa program pelatihan menjahit di LPK Kuantum ini sudah dikatakan berhasil gitu. Nah, terus pertanyaannya itu upaya yang dilakukan LPK Kuantum ini sehingga bisa dikatakan berhasil gitu dan apakah ada bukti nyata dari masyarakat atau warga belajar tersebut eh, dalam membangun usaha mandiri setelah mendapatkan keterampilan? Dan bukti nyatanya. Bentar ya, bentar. Aku hanya izin mau bertanya ke kelompok 3.
Sebentar hanya. Atau Anya bisa mau dilanjut dulu, nanti ditampung dulu gitu. Idah ke kelompok 3 katanya. Mohon maaf sebelumnya off cam karena sedang dicas ya HP-nya. Izin sebelumnya perkenalkan saya Ida Mudrika dengan akhir NPM 077. Izin bertanya kelompok 3. Tadi kan dari kelompok 3 menyebutkan di poin 4 kalau tidak salah. Nah, di situ disebutkan kalau lulusan dari LKP Gita Prawita itu kan 95% lulusannya tuh buka usaha sendiri ya. Nah, itu datanya tuh dari mana gitu. Terus kan disebutkan juga beberapa dari lulusannya tuh buka usaha di e-commerce gitu. Nah, contoh e-commerce-nya tuh apa? Tokonya. Contoh tokonya gitu, satu aja. Terima kasih. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan tersebut. Jadi, data dari 95% warga belajar yang mempunyai usaha menjahit sendiri itu, kebetulan kami mewawancarai dengan instruktur dari LKP Gita Pertiwi, yaitu Bapak Sigit. Beliau mengatakan bahwa sebanyak 95% itu warga belajar sudah berhasil gitu membuka usaha menjahit itu. Tetapi kita apa ya, tidak tahu dengan jelas bahwa nama toko atau nama usaha tersebut gitu. Apakah dari teman-teman kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Izin menjawab juga ya, menambahkan waktu itu teh nggak terlalu dikasih tahu data lebih detailnya, soalnya cuma nyebutinnya tuh 95% katanya buka usaha, terus kayak perusahaan juga nggak nyebutin gitu di mananya gitu. Dan untuk salah satunya gitu ada dari Bapak Sigit sendiri, dari keluarga Bapak Sigit sendiri maksudnya, yang telah membuka usaha menjahit itu. Karena kan memang dulunya tuh dari apa ya, dari orang tuanya sudah membuka usaha, kemudian dilanjut lagi oleh anaknya gitu. Jadinya sampai sekarang tuh usaha tersebut tuh masih berkembang seperti itu. Iya, Iya, jadi jadi itu teh masih usaha keluarganya gitu. Masih dalam keluarganya. Mungkin cukup dari narasumbernya tidak disebutkan ya dari itunya. Jadi mungkin cukupkan saja. Terima kasih kelompok 3. Iya, bukan nggak disebutkan, nggak tahu, mungkin nggak tahu sih, cuman nggak terlalu didetailkan aja nih, nggak cuma ngasih, pokoknya di sini tuh 95% udah ada yang buka usaha gitu. Ya, jadi kita tuh Bapak dari narasumber itu dari instrukturnya, tapi bukan dari orang yang punya usaha tersebut gitu. Apa Dija, sok tambahan Dija? enggak udah sama kayak Nanas gitu. Iya, emang bapaknya teh ngasih taunya teh cuma kayak gitu doang gitu, enggak ngasih datanya nih ini lulusannya siapa, terus nama usahanya teh apa gitu, nggak dikasih tahu soalnya ya cenah kayak termasuk ke apa teh Cip cenah waktu itu teh lupa deh. Jadi jika ngambil data orang tanpa seizin pemiliknya gitu, gening.
Nah, kayak gitu cenah bilangnya teh. Sudah dicukupkan saja. Terima kasih. Sama-sama Ida. Baik, perkenalkan saya Julfana Diana dari kelompok 10 dengan akhir NPM 059. Saya ingin bertanya pada kelompok 1. Pertanyaannya tuh, bagaimana peserta dapat mengembangkan keterampilan agar peluang wirausaha sosial di bidang otomotif dapat dimanfaatkan secara maksimal? Jelas nggak? Bagaimana peserta dapat mengembangkan keterampilan agar peluang usaha sosial di bidang otomotif dapat dimanfaatkan secara maksimal? Keterampilan dimanfaatkan secara maksimal. Itu Patir ngangkat tangan. Dikenakan dari kelompok 8 sudah sama kelompok 9. Jadi kami ingin bertanya kepada kelompok 10. Untuk pertanyaannya, izin bertanya, mohon maaf, saya Fatir Kisti Muhajir dengan akhiran NPM 080. Izin bertanya terkait kepada kelompok 10 gitu. Apa yang membuat kalian mengambil LKP tersebut sebagai objek penelitian kewirausahaan sosial? Nah, bentuk kewirausahaan sosialnya itu seperti apa gitu? Karena kan kewirausahaan sosial itu dibentuk karena adanya terjadinya permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga sebuah lembaga tuh mengadakan program kewirausahaan bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut dalam bentuk kewirausahaan seperti itu. Sepuluh. Oh, sudah jelas. Baik, izin menjawab ya. Yang pertama tadi kenapa kami mengusung ataupun memilih pelatihan bahasa Inggris di LKP Dadah Informatik. Yang pertama, karena
kami sepakat bahwa kami memiliki ketertarikan terhadap program pelatihan. Yang kedua, kebetulan kan bahasa Inggris ini menjadi salah satu kemampuan yang spesial gitulah, yang sangat baik tentunya jika dimiliki oleh kita gitu. Nah, itu yang membuat kami akhirnya memilih pelatihan bahasa Inggris di LKP Dadaha Informatik seperti itu. Untuk alasan mengapa kami memilih dari LKP Dadaha Informatik. Kemudian yang kedua yaitu bentuk kewirausahaan yang ada di sana gitu. Kami pun sebetulnya menyesuaikan dengan judul yang kami buat gitu. Yaitu kami kan mengangkat judul dampak program pelatihan bahasa Inggris terhadap peluang warga belajar LKP Dadaha Informatik untuk membangun kewirausahaan sosial. Nah, yang kami tekankan di sini untuk kewirausahaan sosialnya itu sebagai dampak dari program pelatihan tersebut gitu. Jadi kami memposisikan bahwa kewirausahaan sosial ini sebagai hasil gitu, sebagai hasil dari program pelatihan yang warga belajar ikuti gitu. Jadi warga belajar itu apakah nantinya setelah mengikuti pelatihan bahasa Inggris ini dapat ataupun bisa untuk mendirikan misalnya kayak kursus sendiri ataupun apa gitu, seperti itu. Mungkin cukup. Apakah ada yang kurang? Izin menambahkan gitu. Itu tuh pelatihannya tuh gratis gitu. Gimana? Untuk pelatihannya tersendiri itu tuh dilaksanakannya boleh gratis gitu buat masyarakat. Untuk pelatihan di LKP Dadaha Informatik itu gratis dan terbuka untuk masyarakat. Jadi masuk kepada kewirausahaan sosial gitu. Ya, salah satunya itu. Cukup. Izin, saya dari kelompok 6 mau pindah ke kelompok 7. Izin, saya Salsa dari kelompok 6 mau bertanya ke kelompok 7. Apa strategi LKP Simfonik Musik untuk mempertahankan minat peserta didik agar mereka menyelesaikan program hingga akhir? Jelas. Boleh jawab ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok berapa sih itu barusannya? 5 ya? Kelompok 6 katanya. Dari kelompok 6. Apa strategi yang dilakukan oleh LKP gitu agar minat dari program kewirausahaan sosial ini pas para peserta didiknya tuh tetap konsisten mungkin ya, seperti itu dari LKP sendiri kan tadi itu ada 2 program, yaitu program PKK dan juga home konser gitu. Jadi diadakannya apa sih? Jadi untuk tetap menarik minat dan juga konsisten gitu. Pihak LKP itu selalu mengadakan home konser setiap tahunnya guna apa sih namanya tuh? Melatih keterampilan peserta didik dari program pelatihan tersebut, dan juga tetap mempertahankan minatnya tuh dari program kewirausahaan sosialnya itu, soalnya nantinya tuh peserta didiknya tuh kan disalurkan ke kayak kafe-kafe gitu, gimana ya?
pokoknya ada gitu apa sih di Instagramnya juga apa sih promosinya tuh dari kewirausahaan sosialnya tuh nantinya tuh lulusan dari program kewirausahaan sosialnya tuh bakal disalurin ke kafe-kafe gitu buat jadi ya kayak pengisi penyanyi atau alat musik kayak gitu. Jadi sehingga strategi tersebut bisa menjadi apa sih penarik minat peserta didik biar tetap konsisten melaksanakan program pelatihannya, program kewirausahaan sosialnya tersebut. Seperti itu. Apakah dicukupkan atau masih kurang? Cukup paham. Ini mau dijawab yang pertanyaan dari Naspa. Dev. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Upaya yang membuat LPK Kuantum berhasil yaitu kualitas pengajar yang berkualitas dan berpengalaman. Lalu ada fasilitasnya yang memadai, pelatihan yang lengkap dan nyaman akan mendukung proses belajar mengajar. Lalu ada kerjasama dengan dunia usaha, peluang bagi lulusan pelatihan untuk langsung bekerja langsung. Lalu ada promosi yang efektif, promosi yang tepat sasaran, membantu LPK Kuantum juga untuk menjangkau calon peserta yang lebih banyak. Mungkin ada tambahan? Ditanyakan apakah ada bukti nyata dari masyarakat atau warga belajar dari LKP Kuantum ini dalam membangun usaha mandiri setelah mendapatkan keterampilan mandiri tersebut. Ada sebagian dari alumni LKP Kuantum itu ada yang sudah mempunyai usaha sendiri dalam bidang menjahit, terus juga ada yang sudah bekerja di bidang menjahit. Sudah cukup. Terima kasih. Kelompok 2 dong. Pengen nanya ke kelompok 2 ya. Ya, boleh. Udah Ada. Oke. Sebelumnya terima kasih moderator telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Perkenalkan saya Indrani Dewi Nurul Fajriah, akhiran NPM 058 dari kelompok 7. Kelompok 6 itu kan melaksanakan penelitian di Gudang Alan Tasik ya. Memang sudah beberapa kali disebutkan itu, tadi dijelaskan juga bahwa Gudang Alan Tasik ini memberikan manfaat ataupun dampak yang signifikan untuk perekonomian masyarakat di sana. Tetapi, apakah ada dampak negatif dari pembangunan atau pendirian usaha Gudang Alan Tasik di sana gitu? Karena pasti dampak tersebut tidak akan menyeluruh dirasakan oleh masyarakat di sana. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Apakah bisa dijawab oleh kelompok 2? Siap, boleh langsung dijawab, moderator. Boleh, siap, langsung dijawab. Izin menjawab ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Untuk dampak negatif itu sendiri pastinya ada gitu ya. Karena kami juga pada saat observasi melakukan wawancara juga terhadap masyarakat sekitar. Namun dampak negatifnya itu adalah masyarakat sekitar jadi ketergantungan gitu dengan adanya Gudang Alan Tasik ini gitu. Jadi masyarakat yang sudah menjadi karyawan di Gudang Alan Tasik ini hanya bergantung dengan Gudang Alan Tasik itu sendiri gitu. Jadi
masyarakat tersebut tidak ada rasa ingin untuk berkembang gitu atau mencari pekerjaan selain di gudang Alantasik gitu. Jadi mereka hanya tetap bekerja di situ dan tidak ada kemauan untuk mencari pengalaman yang lebih luas gitu. Selain itu juga kemampuan mereka juga menjadi tidak berkembang gitu. Mereka jadi kemampuan mereka tuh hanya stuck gitu dalam usaha bordir saja gitu. Jadi tidak ada pengalaman atau tidak berkembangnya kemampuan dari setiap masyarakatnya seperti itu. Mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak kelompok 2. Kelompok 1 belum menjawab. Jawab tuh. Izin konfirmasi yang belum menjawab tuh jadinya cuma kelompok 1 karena barusan yang kelompok berapa itu teh udah dijawab gitu, moderator. Sudah dulu atas. Terus panas HP ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP panas, laptop panas.